Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldia, nomor induk mahasiswa 12524141033, program studi S1 Akuntansi semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya dalam tugas komprehensif tanggung jawab hukum akuntan publik. Baiklah teman-teman, yang pertama adalah analisis kesenjangan ekspektasi atau expectation gap. Konsep kesenjangan ekspektasi adalah perbedaan antara apa yang diharapkan oleh masyarakat, terutama investor dan para pengguna laporan keuangan terhadap tanggung jawab auditor, dengan apa yang sebenarnya menjadi tanggung jawab auditor menurut standar profesional audit SPAP. Akan tetapi, masyarakat sering menganggap bahwa opini wajar tanpa pengecualian menjamin kondisi keuangan perusahaan sehat dan tidak akan gagal. Padahal auditor sebenarnya hanya memberikan keyakinan wajar bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Dalam kasus PT Tambang Makmur Tbk, hasil analisis kasus menunjukkan perbedaan persepsi antara investor dengan auditor. Yang pertama, terjadinya kegagalan bisnis, yaitu business failure, yang terjadi karena penurunan harga komoditas dan kesulitan restrukturisasi utang. Hal ini murni akibat faktor ekonomi dan manajerial, bukan kesalahan auditor. Kegagalan audit terjadi bila audit tidak memenuhi SPAP, sehingga opini yang diberikan oleh auditor tidak mencerminkan kondisi laporan keuangan yang sebenarnya. Dan dalam kasus ini tidak ditemukan bahwa ada kegagalan audit. Yang ketiga, risiko audit atau audit risk adalah kemungkinan auditor memberikan opini yang salah meskipun audit dilakukan sesuai standar profesional audit. Risiko ini melekat dalam setiap audit dan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, dan dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa besar kemungkinan tuntutan investor muncul karena expectation gap, karena investor keliru menafsirkan opini WTP sebagai jaminan bahwa perusahaan tersebut dalam kondisi sehat dan tidak akan gagal. Baiklah, yang kedua adalah spektrum kelalaian dan penipuan. 4 tingkatan kegagalan auditor dalam memenuhi kewajiban profesionalnya adalah: yang pertama, kelalaian biasa, yaitu tidak adanya perhatian yang layak yang dapat diharapkan dari seseorang dalam suatu situasi. Bagi auditor, ini berarti apa yang seharusnya dilakukan oleh auditor kompeten lainnya dalam situasi yang sama. Dalam kata lain, kelalaian ini adalah kelalaian yang terjadi karena auditor juga adalah seorang manusia. Yang kedua adalah kelalaian besar, yaitu tidak adanya perhatian sama sekali, setara dengan perilaku ceroboh atau pengabaian ekstrim terhadap standar profesional. Yang ketiga adalah penipuan konstruktif, yaitu kelalaian berat yang mendekati penipuan karena dilakukan dengan pengabaian sadar terhadap kebenaran. Yang terakhir adalah penipuan, yaitu tindakan sadar dan disengaja untuk menyesatkan pihak lain. Dari kasus PT Cepat Logistik, seorang auditor sadar bahwa ia mengabaikan prosedur konfirmasi piutang yang material dan hanya mengandalkan representasi lisan ISFO, yang mana tindakan ini melanggar SPAP secara signifikan dan menunjukkan ketidakpedulian terhadap resiko salah saji. Maka tindakan yang terjadi di kasus ini tergolong kelalaian berat, bukan sekedar kelalaian biasa. Hal ini dikarenakan auditor melakukannya secara sadar
dan mengetahui bahwa ia telah melanggar SPAP. Perbedaan antara kelalaian biasa dan berat itu ditentukan dari tingkat tanggung jawab hukumnya. Kelalaian biasa hanya menimbulkan tanggung jawab terhadap klien, sedangkan kelalaian berat dapat memperluas tanggung jawab terhadap pihak ketiga dan menimbulkan risiko sanksi pidana atau perdata yang lebih berat. Yang ketiga adalah tanggung jawab kepada klien dan pembelaan auditor. Yang pertama, pembelaan pertama yaitu surat perikatan menegaskan bahwa auditor tidak menjamin deteksi keseluruhan bentuk fraud, melainkan hanya salah saji material. Ini merupakan pembelaan yang kuat secara hukum karena menunjukkan batasan kewajiban auditor sesuai dengan kontrak dan SPAP. Pembelaan kedua, manajemen letter. KAP telah memperingatkan kelemahan pengendalian internal namun diabaikan klien. Ini merupakan bentuk pembelaan kelalaian kontribusi, yaitu tanggung jawab sebagian atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pihak klien sendiri. Dengan kedua pembelaan tersebut, kemungkinan besar KAP tidak dianggap prestasi karena telah menjalankan kewajibannya sesuai perikatan dan telah memperingati risiko yang diabaikan oleh klien. Yang keempat adalah tanggung jawab kepada pihak ketiga, yaitu common law approaches. Berikut ini adalah pendekatan ketiga doktrin. Yang pertama yaitu Ultramartus Doctrine, di mana auditor hanya bertanggung jawab kepada pihak yang memiliki hubungan kontraktual langsung, yaitu klien. Yang kedua, doktrin Restatement of Torts, yaitu auditor bertanggung jawab langsung kepada pihak yang dapat diperkirakan akan menggunakan laporan audit meskipun tidak ada kontrak langsung. Yang ketiga yaitu Foreseeable User Doctrine, adalah auditor bertanggung jawab kepada semua pihak yang secara wajar diperkirakan akan bergantung pada laporan tersebut. Penerimaan doktrin kepada kasus PT Properti Megah. Yang pertama, Ultramartus, sindikasi bank tidak dapat menuntut karena bukan pihak yang ada dalam kontrak audit. Kalau dalam pendekatan restatement, auditor bisa dimintai tanggung jawab karena tahu laporan audit akan digunakan untuk pinjaman. Yang ketiga, kalau menggunakan doktrin foreseeable user, bank bisa menuntut karena secara umum dapat diperkirakan sebagai pengguna laporan keuangan. Dari penerimaan ketiga doktrin di atas, hasil gugatannya akan berbeda tergantung pada pendekatan doktrin yang dipilih. Menurut saya, doktrin yang paling adil adalah doktrin Restatement of Tort karena menyeimbangkan perlindungan bagi auditor dan hak para pihak ketiga. Baiklah, yang kelima adalah tanggung jawab hukum di pasar modal (IPO). Perbedaan fundamental dalam konteks IPO yaitu tanggung jawab auditor lebih luas dibanding audit reguler karena laporan audit menjadi bagian dari prospektus publik berdasarkan Securities Act of 1943. Auditor dapat dimintai tanggung jawab atas salah saji material tanpa perlu bukti adanya niat jahat. Beban pembuktian yang perlu investor buktikan adalah yang pertama, terdapat salah saji material dalam prospektus. Yang kedua, investor mengalami kerugian setelah membeli saham IPO. Pembelaan yang bisa dilakukan oleh KAP agar dapat terbebas dari tanggung jawab adalah jika KAP mampu membuktikan bahwa telah melakukan audit dengan due diligence, yaitu sesuai dengan SPAP dan dengan kehati-hatian profesional. Yang keenam, tanggung jawab di pasar sekunder dan konsep scienter.
Berdasarkan Securities Exchange Act of 1934 dan Rule 10b-5, auditor hanya dapat digugat apabila terbukti bertindak science, yaitu niat untuk menipu atau pengetahuan sadar bahwa tindakannya menyesatkan. Dalam kasus Hochspander versus R&R 1976, Mahkamah Agung AS menegaskan bahwa kelalaian saja tidak cukup untuk menuntut auditor di pasar sekunder. Jadi, harus ada bukti si center untuk bisa menuntut auditor. Perbandingkan IPO dengan pasar sekunder, yaitu IPO tidak perlu bukti si center, jadi cukup salah saji material saja untuk bisa melaporkan auditor, sedangkan pada pasar sekunder harus ada bukti niat atau kesandaran untuk menipu. Dengan demikian, beban pembuktian di pasar sekunder jauh lebih besar bagi investor dibanding di IPO. Baiklah, yang ketujuh adalah tanggung jawab pidana. Perbedaan jelas liabilitas perdata dan pidana adalah perdata berkaitan dengan kompensasi kerugian akibat kelalaian, sedangkan pidana berkaitan dengan pelanggaran hukum yang disengaja, seperti penipuan atau penghancuran bukti. Pada kasus ini, partner KAP yang memerintahkan penghapusan KKA dan email internal melakukan tindakan introduction of justice. Ini termasuk pelanggaran pidana karena menghalangi proses penyelidikan. Tindakan tersebut bisa dijerat dengan pasal terkait perusakan barang bukti atau menghalangi aparat penegak hukum. Yang kedelapan yaitu respons profesi dan regulator terhadap risiko litigasi. Pada kasus ini, langkah kolektif yang dapat ditempuh adalah yang pertama yaitu IAPI dapat memperkuat SPAP dan kode etik untuk menurunkan kesalahan profesional. Terus mendorong seluruh KAP memiliki professional indemnity insurance. Yang ketiga itu OJK dan PPPK melakukan reformasi regulasi, termasuk pengawasan kualitas audit dan pembatasan jasa non-audit bagi klien audit. Sistem disiplin profesi yang transparan sehingga menegakkan sanksi etika dan administrasi dengan konsisten untuk menjaga kredibilitas publik. Yang kesembilan, manajemen risiko litigasi di tingkat KAP. 4 pilar program pencegahan liabilitas hukum yang akan saya gunakan. Yang pertama yaitu manajemen penerimaan klien, yaitu melaksanakan klien scanning berdasarkan integritas risiko, reputasi, dan kompleksitas usaha. Contohnya, menolak klien yang menolak transparansi data. Yang kedua adalah pengendalian mutu perikatan. Menerapkan second partner review dan supervisi ketat. Contohnya, evaluasi independensi sebelum opini diterbitkan. Yang ketiga yaitu dokumentasi dan kepatuhan SPAP. Menjaga KKA lengkap dan rapi sebagai bukti kepatuhan. Contohnya, checklist SPAP wajib sebelum laporan final. Dan yang keempat adalah pelatihan etika dan asuransi profesi, yaitu mengandalkan pelatihan berkala dan memastikan perlindungan asuransi profesi. Contohnya, workshop manajemen risiko dan sertifikasi etika audit. Yang ke-10 yang terakhir yaitu studi kasus komprehensif jasa non-audit dan pihak ketiga. Yang pertama, tanggung jawab terhadap klien PT Resto Enak. Walaupun tidak ada surat perikatan, KAP tetap memiliki tanggung jawab profesional. Kasus 1136 Tenants Corp v Max Retterberg menegaskan bahwa meski jasa komplikasi bukan audit, akuntan tetap wajib mengikuti standar kehati-hatian dasar, mengabaikan indikasi kas tidak seimbang, menunjukkan kelalaian profesional.
maka KAP cermat tetap dapat dituntut oleh klien karena gagal bertindak dengan kehati-hatian wajar. Yang kedua, tanggung jawab terhadap pihak ketiga KSP maju bersama. KAP tidak mengetahui laporan akan digunakan untuk pinjaman, sehingga tanggung jawab terhadap pihak ketiga tergantung pada doktrin. Di bawah Ultrameds, ia tidak dapat digugat. Di bawah Foresin User Doctrine kemungkinan masih bebas. Namun di bawah Foreseeable User Doctrine, KSP bisa menuntut karena penggunaan laporan keuangan seperti lembaga keuangan dapat diperkirakan. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.